Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos. Ini ada saldo 600.000, tetapi bukan PKH maupun BPNT ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru tentang pencairan bansos ya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini ada informasi yang pertama, ini ada pencairan bantuan sebesar Rp600.000, tetapi ini bukan PKH maupun BPNT. Jadi ini jenis bantuannya yaitu bantuan atensi yatim piatu atau yang disingkat itu YAPI. Untuk nominal dan alokasi, 600.000 untuk alokasi 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember tahun 2025 ya. Dan penyalurannya ini melalui rekening Bank Mandiri. Terus pencairannya, data bayar sudah mulai diterbitkan dan penerima di beberapa wilayah sudah bisa mencairkan dana tersebut. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim piatu, pada umumnya untuk kebutuhan dasar pendidikan. Nah, ini yang dapat bantuan YAPI, silakan dicek ya di kartu rekening Mandiri ya. Di rekening Bank Mandiri ini untuk data bayarnya sudah mulai diterbitkan dan di beberapa wilayah juga sudah bisa dicairkan ya dananya ya, yang sebesar Rp600.000. Nah, terus informasi yang kedua ini terkait dengan pencairan saldo BPNT susulan ya. Saldo bantuan pangan non-tunai atau BPNT terpantau cair pada hari yang sama dengan informasi ini disampaikan. Alokasi pencairan susulan untuk tahap kedua, April, Mei, Juni, dan Juli, Agustus, September ya. Penerima khusus bagi keluarga penerima manfaat KPM yang baru mendapatkan kartu keluarga sejahtera atau KKS yang baru ya, seperti KPM peralihan dari PT Pos Indonesia. Ada KPM yang melaporkan masuknya saldo PKH diikuti hari berikutnya oleh saldo BPNT dan bahkan ada yang masuk saldo PLT Kesra, disebut sebagai rezeki bertubi-tubi. Nah, jadi buat yang peralihan dari pos ya, KPM yang peralihan dari pos, coba dicek untuk yang susulan ya, ini tahap kedua, April, Mei, Juni, dan tahap yang ketiga, Juli, Agustus, dan September ya. Karena ini di beberapa daerah, ini alhamdulillah sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Untuk di daerah saya sendiri, alhamdulillah malah sekarang ini sudah banyak yang cair untuk tahap 3 dan tahap 4-nya ya. Baik KKS lama maupun KKS yang baru, walaupun sampai sekarang ini masih belum rata. Ya, kita doakan saja semoga untuk tahap yang keempat ini bisa sesegera mungkin dicairkan ya, bagi yang belum menerima untuk tahap 4-nya. Dan buat yang sedang menunggu pencairan susulan untuk tahap 2 dan 3-nya, semoga bantuannya bisa secepatnya dicairkan. Terus selanjutnya ini juga ada informasi terkait dengan BLT Kesra tahun 2026 ya. Jadi ada banyak sekali KPM bertanya tentang kelanjutan bantuan langsung tunai atau BLT Kesra sebesar Rp900.000 di tahun 2026. Sesuai aturan terkini dari pemerintah, BLT Kesra merupakan BLT sementara disalurkan hanya 1 kali di tahun 2025. Jadi untuk tahun 2026 ini belum ada kabar ya. Jadi kita tunggu saja, semoga ada kabar baik terkait dengan bantuan BLT Kesranya ya. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi resmi atau pembicaraan dari pemerintah pusat tentang kelanjutan di tahun 2026. Jadi kita doakan saja semoga di tahun 2026 ada bantuan BLT Kesra lagi ya. Dan kesimpulannya, bantuan bersifat sementara akan dilanjutkan jika ada situasi atau kondisi tertentu. Bantuan yang bersifat reguler dan pasti disalurkan adalah PKH, BPNT, dan bantuan program Indonesia Pintar. Nah, jadi 3 bantuan tadi yang sudah pasti disalurkan. Jadi kita boleh saja berharap tetapi jangan terlalu berharap ya. Dan bukan hanya informasi terkait pencairan bansos, ini juga ada laporan dari KPM ya. Dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Ini ada yang bertanya seperti ini. Mau tanya dong, KKS peralihan pos terbitan Oktober BNI kok belum keluar juga ya? Padahal di aplikasi Kemensos statusnya sudah berubah, tapi kok belum masuk ke rekening ya? Nah, dia bertanya, untuk peralihan pos terbitan Oktober, khususnya untuk Bank BNI, katanya sampai sekarang ini masih belum keluar ya. Padahal di aplikasi Kemensos itu statusnya sudah berubah. Nah, jadi ini kenapa bisa seperti ini? Ada kemungkinan disebabkan karena ada kendala teknis ya. Jadi kalau tidak ada kendala,
ini ada kemungkinan bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan, tetapi kalau ada kendala, ini ada kemungkinan bansosnya itu agak sedikit lebih lambat ya pencairannya ya. Jadi kita harap bersabar saja, semoga kendalanya ini bisa secepatnya teratasi ya. Terus selanjutnya, terpantau sampai saat ini BPNT, BRI, dan Mandiri KKS lama masih zonk ya. Ini katanya untuk BPNT, BRI, dan Mandiri KKS lama masih zonk. Tetapi kalau di daerah saya ya, itu alhamdulillah untuk BPNT yang tahap 4-nya ini ya, untuk tahap 4 itu sudah banyak yang melakukan pencairan ya, karena sudah terisi saldo ya, baik PKH, BPNT, BLT Kesra maupun sembako ya, yang berupa beras 20 kilogram dan minyak 4 liternya, itu alhamdulillah sudah cair ya, khususnya di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Walaupun masih belum merata, tetapi alhamdulillah di daerah saya sendiri ini sudah banyak yang cair ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih menunggu ya pencairan BPNT, PLT maupun PKH, ini harap bersabar karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda dan tidak sama ya. Terus data-data yang tidak sinkron itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi data yang ada di pusat dengan data yang punya kalian sekarang ini, kalau tidak sama itu juga sangat berpengaruh. Terus data-data yang tidak mutakhir ya, ada perubahan data contohnya ganti status ya, yang menikah kayak gitu kan ya, atau pindah tempat, atau ada yang meninggal dunia, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Karena kalau tidak dimutakhirkan itu bisa dianggap data kita itu tidak valid. Nah, terus kalau datanya sudah benar ya, datanya tidak ada yang salah, maksudnya sudah sinkron dan sudah mutakhir, terus sampai sekarang itu belum terdaftar sebagai calon penerima bansos, coba kalian tanyakan lagi ke pendamping kalian atau langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, apakah data yang diinput ke pusat itu sudah benar atau belum. Karena kalau ada petugas yang salah input data, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi banyak KPM di luar sana yang sekarang bansosnya tidak cair, itu disebabkan karena salah input data. Jadi kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa menghambat atau membuat bansosnya tidak cair, itu sesegera mungkin lapor ke pendamping atau langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Terus selanjutnya ini juga ada ya. Maaf mau tanya, emang yang dapat minyak plus beras itu tidak semua ya? Soalnya yang pengambilan kartu KKS bareng saya pas Agustus dapat semua, sedangkan saya enggak. Iya, jadi begini, yang dapat minyak dan beras itu tidak semua ya. Jadi ini disortir ya. Ini tergantung apakah KPM tersebut memenuhi status kelayakannya atau tidak. Kalau tidak memenuhi ya otomatis tidak dapat. Tetapi kalau layak sebagai penerima bansos tersebut, otomatis mendapatkan beras 20 kilogram dan minyak 4 liternya ya. Terus selanjutnya, saya mohon kepada pemerintah untuk melacak masyarakat yang sudah menerima bansos. Karena yang menerima bansos itu kebanyakan yang mampu katanya ya. Nah, ini kan sekarang ada pembaruan data ya di akhir tahun 2025 ini. Alhamdulillah ini sudah mulai berkurang orang-orang yang tadinya mampu ya kan. Jadi sekarang itu kalau KPM yang dianggap mampu, itu rumahnya akan ditempeli stiker yang bertulisan keluarga miskin ya. Jadi banyak keluarga yang mampu sekarang malu ya kalau menerima bansos karena rumahnya itu mau ditempeli sama stiker keluarga miskin. Dan di luar sana juga banyak orang yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu, susah cari makan, yang sekarang masih pengangguran, terus berpenghasilan rendah, sama orang yang sulit cari kerjaan, mereka itu belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Kita doakan bareng-bareng semoga bansosnya di tahap yang akan datang itu bisa tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi KPM yang sekarang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, kalian tidak usah khawatir ya, karena sekarang ini bansosnya masih belum merata dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Jadi kalian jangan melakukan apapun yang sekiranya itu bisa merugikan diri kalian. Contohnya, kalian karena kecewa bansosnya sampai sekarang belum ada info pencairannya, terus kalian buku tabungannya itu disobek-sobek atau kartu KKS-nya itu dipotong-potong ya kan, itu tidak usah melakukan hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.